Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngobrol Cerdas bareng Naila. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi berbobot seputar dunia digital. Hari ini aku gak sendiri, aku datang tamu spesial yaitu Kak Sania. Oh hai Naila, hai juga sobat pendengar, seneng banget nih bisa ngobrolin topik penting hari ini. Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi Kak, aku tuh sering mikir, sebenarnya apa sih teknologi informatika itu? Gini, simpel aja ya, teknologi informatika itu ilmu yang pelajari bagaimana menggunakan teknologi komputer secara optimal untuk mengelola, serta mentransformasi data. Jadi singkatnya, teknologi ini tuh untuk mengatur, mengelola, nyimpen, sampai nyebarin informasi, mulai dari komputer, aplikasi, jaringan internet, serta AI. Berarti teknologi informatika itu fondasi dasarnya gitu ya Kak? Bisa dibilang begitu. Nah Kak, sekarang dunia kan makin digital nih. Jadi kita juga harus punya kemampuan yang namanya literasi digital. Menurut Kakak, literasi digital tuh seperti apa sih? Rendahnya kayak gimana tuh Kak? Gini, rendahnya tuh kayak masih banyak orang yang nggak paham cara nyari info yang valid dan juga nggak bisa bedain hoax. Ngomong-ngomong tentang info yang valid, sekarang kan lagi marak penipuan sama berita hoax tuh. Salah satu penyebabnya karena AI. Menurut Kakak, seberapa pentingkah AI di masa kini? Sangat penting dong, AI ini membantu untuk meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas di banyak sektor, baik di bisnis, kesehatan, ataupun industri lainnya. Efisiensi dan produktivitas juga tergantung sama etika digital seseorang nggak sih Kak? Kalau dari Kakak sendiri, prinsip integritas etika digital itu seperti apa? Menurutku, prinsip etika digital yang baik itu prinsip yang bisa memandu perilaku seseorang di dunia digital untuk lebih bertanggung jawab dan menghasilkan interaksi yang positif, mencakup kesopanan, penghormatan, privasi, kejujuran, serta tanggung jawab atas tindakannya di media online. Nah, menurut Kakak sendiri, etika digital ini sudah diterapkan belum ya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku sih udah ya Kak, udah banyak. Tapi masih ada beberapa orang yang melanggar etika digital. Betul banget. Kalau IoT atau Internet of Things itu apa ya Kak? IoT itu konsep di mana perangkat fisik terhubung ke internet dan dapat berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain. Konsep dari IoT yang Kakak sebutkan tadi udah termasuk dalam prinsip AI yang acting humanly nggak sih? Coba Kakak singgung sedikit tentang acting humanly. Gini, acting humanly pada dasarnya itu sistem yang dirancang untuk bertindak seperti manusia, mulai dari perilaku, cara berpikir, dan mengambil keputusan. Oke, pertanyaan baru nih Kak. Aku pengen tahu digital skill sebenarnya seperti apa sih? Digital skills itu kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, kemampuan ini berupa menggunakan perangkat lunak untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan lain-lain. Oh gitu. Oke Kak, ada juga nih istilah lain seperti komputasi kuantum. Nah, komputasi kuantum itu apa sih? Jadi, istilah komputasi kuantum sendiri itu merujuk pada bidang komputer dan teknik yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks. Oh gitu ya Kak. Oke lanjut nih, teknologi file sharing. Contohnya ada apa aja ya Kak? Ingat, contoh dari file sharing sendiri itu ada banyak ya, tapi yang paling umum digunakan itu layanan file sharing atau biasa disebut dengan layanan cloud seperti Google Drive, Dropbox, dan lain-lain. Oh jadi selama ini aku udah gunain teknologi file sharing dong buat tugas-tugas sekolah. Bisa-bisanya bersandar. Oke, jadi perlu kita tahu juga, baik untuk sobat-sobatnya dari rumah juga, bahwa teknologi digital sendiri itu nggak cuma tentang file sharing aja, tapi ada juga soal bagaimana sistem bisa belajar sendiri dari data yang kita berikan. Nah, ini yang perlu kita bahas. Boleh dong Kakak jelasin ke sobat mendengar mengenai machine learning? Nah, ini perlu dibahas banget loh Kak, karena machine learning itu salah satu cabang dari AI sendiri di mana sangat memungkinkan untuk suatu komputer belajar dari data dari pengalaman. Wah, banyak banget ya ilmu hari ini. Terima kasih ya Kak Sania sudah mau sharing di podcast ini. Sama-sama Naila. Semoga teman-temannya dengan podcast ini bisa makin melek teknologi dan juga bijak dalam dunia digital. Amin. Buat kamu yang lagi dengerin ini, jangan lupa terus belajar, manfaatkan teknologi dengan baik dan jadilah generasi digital yang cerdas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.